dan mencuci dunia, membuka kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari pegangan. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi salah. Anak dan istri, jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semat netizen MUI Bali TV yang berbahagia. Mendapatkan inspirasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Inspirasi ibarat udara bagi paru-paru kita. Ketika kita mendapatkan inspirasi, maka kesegaran akan didapatkan dalam pikiran kita. Dan inspirasi bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan, dari buku-buku, dari berbagai informasi-informasi, termasuk inspirasi itu bisa kita dapatkan dari pelaku-pelaku atau tokoh-tokoh, bahkan juga dari para pahlawan-pahlawan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menggali inspirasi yang hadir, inspirasi yang bisa kita gali dari seorang tokoh, seorang pejuang kemanusiaan di Bali, yaitu Bapak Haji Sucipto. Bapak Haji Sucipto ini adalah seorang yang sudah lama kita kenal, kiprahnya juga sudah sangat banyak, terutama dalam bidang kemanusiaan, mulai dari penggerak donor darah dan aktivis juga di dalam pemerhati lingkungan, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang mereka mengalami kesulitan kehidupan, termasuk di dalam kondisi kita sekarang ini yang sedang mengalami duka, yaitu wabah corona yang begitu memberikan dampak yang luas bagi kehidupan kita. Bapak Sucipto ini pun juga tidak berpangku tangan ketika semua masyarakat, kita juga para netizen MUI Bali TV yang berbahagia, beliau juga ambil bagian secara konkret di dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait atau merupakan dampak dari COVID-19 ini. Marilah kita dengarkan bersama-sama dialog dengan beliau, Bapak Haji Sucipto, yang mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada smart netizen MUI Bali TV. Assalamualaikum Pak Haji Sucipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Ini saya mau salaman dengan Pak Cip, tapi harus disiplin Pak Cip. Physical distancing pada kondisi wabah seperti ini. Pak Cip, ini kita ingin menggali dari Pak Cip sebagai, saya katakan sebagai pejuang kemanusiaan di Bali ya, dengan pengalaman dan kiprahnya yang sangat banyak, mulai dari donor darah, perbantuan kepada jenazah, bahkan jenazah yang terduga COVID pun Pak Cip juga bantu kan ketika dalam pemakamannya. Pak Cip juga berkiprah dalam bidang-bidang sosial yang lain, memberikan bantuan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang sakit, yang di rumah sakit mengalami kesulitan-kesulitan. Pak Cip juga memberikan bantuan kepada mereka. Nah, pengalaman dan kiprah Pak Cip ini ingin kita gali. Untuk apa? Supaya smart netizen MUI Bali TV bisa mendapatkan inspirasi. Bahwa inspirasi itu seperti yang saya katakan tadi, seperti oksigen bagi paru-paru kita, Pak Cip. Nah, kita kaum milenial, anak-anak muda sekarang ini sangat membutuhkan inspirasi supaya idenya terus berkembang, dan inspirasi itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dari orang-orang yang pernah melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi kemanusiaan. Nah, saya mendapatkan Pak Cip ini adalah sosok yang memiliki pengalaman, telah berkiprah cukup lama dalam bidang kemanusiaan. Sebut saja beliau adalah sebagai pejuang kemanusiaan di Bali. Kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari beliau ini. Pak Haji asli dari Malang. Malang ya? Iya. Masuk ke Bali tahun berapa? Masuk Bali tahun 1977. Oke. Kalau saya tanya Pak Haji, apa yang mendasari Pak Haji ketika masuk ke Bali, lalu kemudian mengambil salah satu jalan yang banyak orang nggak menempuhnya, yaitu pejuang kemanusiaan?
Karena kita awali, saya asalnya dari orang biasa yang nggak punya, Ya. jadi melihat saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit itu nggak sampai hati. Jadi dari itulah saya langsung terjun untuk membantu mereka. Rata-rata mereka ini kesulitan dalam apa, Pak? Ketika Pak Sucipto membantu mereka ini? Rata-rata pasien-pasien itu terutama dari NTB, NTD, Bima, Ya. itu rata-rata kekurangan apa untuk menjamin orang tua di rumah sakit untuk menjaga anak-anaknya. Jadi sekali waktu ada pasien kita langsung tangani, kita langsung buka open donatur atas nama IPHI Provinsi. Kebetulan saya di IPHI Provinsi itu sebagian sosial dan kemasyarakatan umat. Jadi Pak Sucipto menggalang donasi ketika ada orang yang kesulitan di rumah sakit seperti Iya. itu, Pak Sucipto memberikan bantuan kepada mereka. Iya. Dana Dari masyarakat, dari para donatur. biasanya mereka ketika Pak Cipto tadi mengatakan dari NTB, dari NTT, ini pasien-pasien berat loh, Pak Cipto ya. Iya. Jadi pasien-pasien yang sakitnya berat-berat dibawa ke Bali begitu. Rata-rata kanker, anak-anak itu kanker darah, kanker mata. Jadi saya sendiri sampai lihat beliau anak-anak tersebut masih kecil-kecil tapi sudah menderita kayak gini. Jadi saya terketuk untuk memberikan bantuan sebisa saya ya, karena kita terkenal di Bali ini Pak Cip itu tukang minta-minta, tapi dalam arti saya minta-minta bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk membantu sesamanya. Sejak tahun berapa Pak Sucipto mulai? Kalau mulai kiprah ini ya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya? Terus ya tahun 2000-an ya? Ya, 2000. Tahun 2000-an. Tapi kalau donor darah sebelum itu sudah berjalan, mulai donor pertama itu kurang lebih tahun 87. 87. Ya. Oke, kita fokus dulu Pak Cip kepada persoalan membantu orang-orang yang mereka dirawat di rumah sakit di Bali yang asalnya mereka dari RT Luar ya. Ada nggak Pak Sucipto menangani atau memberikan bantuan kepada seseorang yang paling nyentuh kepada Pak Sucipto terkait dengan ini? Yang paling menyentuh sekali itu anak dari Ende, umur waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 tahun, 6 tahun, kena kanker mata, jadi matanya besar seperti bola itu. Ya. Itu sampai sampai hati, dan lagi sampai sekarang dia masih, anak tersebut sudah SMP kelas 3. Tapi tetap matanya sebelah kiri karena operasi diambil kena kanker itu, sampai sekarang dia sudah sekolah SMP kelas 2. Masih sering kontak? Masih kentik sama keluarga. Rata-rata kita tolong itu masih kontak. Walaupun nggak sering, tapi masih ada rasa kekeluargaan itu ada sekali. Pak Sucipto tentu tidak gampang ya, tidak mudah juga untuk berjuang dalam konteks seperti itu yang saya lihat memang jarang ada orang yang kemudian mengambil posisi, mengambil bagian seperti yang Pak Sucipto lakukan. Lebih jauh daripada motivasi kasihan, ada nggak sesuatu yang lain daripada itu Pak Sucipto? Misalnya supaya saya terkenal, supaya saya, atau ada hal lain yang secara sangat bisa menyentuh kita semuanya lah. Insya Allah saya nggak ada pikiran itu. Yang pikiran saya pertama, sebisa mungkin membantu sesama yang berkekurangan, dan lagi saya didukung sama teman-teman lainnya yang sering kita mengunjungi orang sakit. Kadang-kadang ada meninggal, dulu nggak pernah megang jenazah, sekarang megang jenazah. Salah satunya dari grup ibu-ibu Bu Haja Titin, anaknya Abah Wasil Abu Ali, itu namanya grup jelita. Jadi kemanapun sering sama beliau. Pak Haji, ada komunitas yang sama-sama pejuang seperti Pak Haji ini dalam hal menangani orang-orang yang kesulitan di rumah sakit. Ya, komunitas pertama ya dari grup kita jelita itu di bawah Ibu Haja Titin. Terus untuk lainnya ya kita di bawah Krisis Center MUI. Selama ini jenazah-jenazah yang terlantar di rumah sakit Sangla sampai 2 tahun di freezer itu
semuanya kalau status orang muslim mesti laporan ke MUI, terus kita yang nangani. Kalau nggak salah sekarang sudah 4 kali menangani jenazah-jenazah terlantar. Jadi smart netizen MUI Bali TV yang berbahagia tidak gampang mengambil posisi seperti Pak Sucipto, seorang yang bekerja dalam diam, orang yang bekerja dalam sepi. Tidak banyak orang yang mengambil bagian ini, tetapi beliau melakukannya dengan tulus ikhlas. Saya tidak tahu apakah pemerintah juga cukup concern terhadap hal-hal seperti ini, melihat bahwa Pak Sucipto ternyata memiliki komunitas yang mereka ini adalah NGO. Mereka ini adalah orang-orang yang berkiprah di kegiatan sosial yang mungkin belum mendapatkan perhatian atau sentuhan dari pemerintah. Tetapi yang jelas adalah Pak Haji Sucipto ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya, terutama kalangan-kalangan anak-anak muda, bahwa begitu banyak yang menunggu kita semuanya, menunggu uluran tangan kita, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang kesulitan, untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan tangan kita, untuk mendapatkan sentuhan jiwa-jiwa kemanusiaan dari kita. Dan Pak Sucipto ini tentu ternyata bukan saja dalam bab memberikan bantuan terhadap orang yang kesulitan di rumah sakit atas pasien atau keluarga pasien, tetapi juga beliau berkiprah di dalam donor darah. Dalam hal donor darah, Pak Sucipto ini adalah sebagai penggerak donor darah sukarela. Karena itu kita akan gali lebih jauh tentang kiprah beliau berkaitan dengan donor darah.